Dengan situasi keuangan yang terus menjadi tidak tentu di era pandemi semacam ini, mau tidak mau kamu butuh kembali melaksanakan penilaian kepada metode melunaskan pinjaman atas tagihan yang kamu punya di kala ini. Menciptakan metode melunaskan pinjaman yang efisien serta cocok dapat berikan keringanan kepada bobot keuangan yang butuh kamu hadapi. Ketelitian ialah hal penting yang butuh kamu tanamkan sebagai salah satu modal kiat melunaskan pinjaman dengan efisien. Lantaran, kamu menginginkan kalkulasi yang matang supaya kamu dapat menciptakan cara melunaskan pinjaman dengan bagus tanpa wajib mempertaruhkan keinginan kamu tiap hari. Secara umum, akan sangat wajar bila kamu mempunyai beban pinjaman tidak melampaui dari 30% dari pemasukan kamu. Tetapi terdapat kalanya kamu merasa sanggup untuk mempunyai pinjaman di atas persentase itu. Rasa yakin diri itu kadangkala memanglah dapat menghadirkan hasil sesuai ekspektasi, tetapi tidak jarang pula justru bahwa kamu keterpurukan dengan beban pinjaman di luar kapasitas keuangan kamu. Bila kamu telah terperangkap di dalam situasi beban pinjaman mulai mengusik alokasi keuangan untuk kebutuhan tiap hari, sehingga kamu wajib sungguh-sungguh menciptakan metode melunaskan pinjaman dengan cara efisien dan bijak. Buat itu, kamu dapat coba mengikuti beberapa saran cara melunaskan pinjaman yang dapat kamu jalani untuk mengembalikan kemantapan keuangan. Buatlah rekapitulasi utang. Dalam mencoba melunaskan pinjaman dengan cara efisien, kamu butuh membuat rincian daftar ataupun rekapitulasi pinjaman kamu terlebih dulu. Metode melunaskan pinjaman ini merupakan tahap berarti buat dicoba supaya kamu dapat menciptakan rangka terbaik dalam kembali menghadirkan kemantapan keuangan dengan melunaskan pinjaman. Buatlah catatan pinjaman, mulai dari angsuran rumah, angsuran kendaraan, angsuran kartu kredit, dan angsuran pinjaman yang lain yang kamu punya saat ini. Beri informasi secara rinci terpaut jumlah keseluruhan dan angsuran per bulannya. Berikutnya kalkulasikan dengan pemasukan yang kamu memiliki. Metode melunaskan pinjaman ini dapat menolong kamu merancang ataupun memilah bobot pinjaman mana saja yang jadi prioritas penting buat dilunasi supaya situasi finansial kamu balik normal serta kamu dapat menempuh hari-hari lebih nyaman. Perkuat niat dan tekad. Setelah kamu selesai membuat catatan pinjaman yang kamu punya, metode melunaskan pinjaman berikutnya adalah untuk beristirahat sejenak sekalian menguatkan hasrat serta niat. Bisa jadi sehabis mengenali keseluruhan bobot pinjaman yang kamu punya saat ini bisa saja kamu merasa takut serta khawatir tidak dapat melunaskan seluruh berbagai tagihan yang kamu miliki tepat waktu. Untuk itu, kamu wajib tenang serta istirahat sejenak. Manfaatkan durasi istirahat ini buat berpikir jernih sembari meningkatkan hasrat serta niat yang kokoh. Alasannya, hasrat serta niat ini diperlukan supaya kamu sanggup disiplin dalam menjalani tanggung jawab kamu buat melunaskan pinjaman yang dipunyai saat ini. Yakinkan pula kamu mempertimbangkan mengenai akibat yang mungkin saja akan mengusik alokasi anggaran kebutuhan tiap hari untuk melaksanakan metode melunaskan pinjaman kamu dengan cara efisien. Mulai bayar dengan skala prioritas. Dikala kamu percaya kalau kamu telah memiliki niat yang kokoh serta memahami akibat dari metode melunaskan pinjaman yang efisien ini, lekas mulai buat melunasi pinjaman dengan cara perlahan. Bersumber pada catatan pinjaman yang kamu buat, kamu akan menemukan bobot pinjaman mana saja yang masuk ke dalam catatan prioritas. Kamu dapat menata rasio prioritas dari kalkulasi tenor dan besaran keseluruhan dari bobot pinjaman yang kamu punya. Yakinkan buat melunasi dengan cara maksimum pinjaman yang masuk ke dalam rasio prioritas itu. Sebaliknya buat pinjaman yang ada di luar rasio prioritas bukan berarti kamu tidak membayarnya terlebih dulu. Kamu butuh konsisten melunasi pinjaman di luar prioritas dengan metode pembayaran minimal. Metode melunaskan pinjaman ini dapat kamu jalani jika memang pinjaman prioritas itu mempunyai bobot angka yang besar dan memiliki waktu durasi sebentar, alhasil satu per satu pinjaman kamu dapat dilunasi dengan cara efisien tanpa adanya beban lain. Menjual barang yang tidak terpakai. Bila dirasa pemasukan kamu sedang kurang memenuhi dalam melunasi pinjaman yang dimiliki, kamu bisa untuk menjual beberapa barang yang tidak terpakai sebagai salah satu metode melunaskan pinjaman yang efisien.
Beberapa barang yang tidak terpakai ini umumnya masuk ke dalam jenis benda substitusi ataupun benda komplementer kamu tiap hari. Dalam menjual benda selaku cara melunaskan pinjaman, kamu pula dapat mengoptimalkan peran media sosial untuk menolong kamu dalam mengiklankan benda yang akan dijual, alhasil bisa laris dalam durasi yang singkat. Tetapi, bila kamu takut menjual beberapa barang kamu ke orang yang tidak diketahui, kamu dapat lebih dahulu menawarkan beberapa barang itu pada kerabat ataupun kawan kamu. Cari penghasilan tambahan. Mencari pemasukan tambahan juga merupakan salah satu metode melunaskan pinjaman yang efisien buat kamu jalani supaya bisa lekas membereskan bobot pinjaman yang kamu punya. Dengan mempunyai pemasukan tambahan, kamu akan lebih leluasa menata finansial buat memilah dalam melunaskan pinjaman dan keinginan kamu sehari-hari. Bila pinjaman kamu telah beres serta kamu sedang menggeluti pekerjaan tambahan itu, kamu juga dapat mengalokasikan dana itu selaku dana bonus ataupun dana darurat buat dipakai di masa depan kamu nantinya. Serta yang terutama merupakan janganlah kembali berhutang. Supaya kamu tidak lagi hadapi situasi kesusahan dalam melunaskan pinjaman, ada bagusnya untuk kamu buat mengganti gaya hidup yang kamu punya. Minimalisasi keberadaan pinjaman buat keinginan yang esensial, semacam kepemilikan rumah ataupun kendaraan. Buat kebutuhan yang berkarakter non-esensial semacam liburan ataupun berbelanja gadget, bakal lebih bagus bila kamu mempersiapkan dana terpisah untuk penuhi kemauan itu.